Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Marulitua Sianipar, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Pada info medis kali ini, kita akan membahas tentang penyumbatan pembuluh darah. Kondisi penyumbatan pembuluh darah dikenal dengan istilah aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan sebuah proses kronis yang dimulai dari saat kita lahir sampai nanti kita tua. Proses ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Yang terjadi pada proses ini sebenarnya adalah penumpukan kolesterol pada lapisan tengah pembuluh darah. Lapisan tengah pembuluh darah akan menampung kolesterol dan semakin lama kolesterol yang menumpuk akan semakin banyak. Penumpukan kolesterol yang awalnya tidak menimbulkan sumbatan akan menimbulkan penyempitan pembuluh darah dan bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah yang signifikan. Semakin tebal kolesterol yang menumpuk akan semakin rapuh dan semakin rentan pecah. Penyumbatan pembuluh darah sendiri memerlukan kolesterol LDL, kolesterol jahat. Dan kolesterol jahat ini sendiri setelah masuk ke dalam lapisan tengah pembuluh darah akan berinteraksi dengan sel-sel imun di tubuh manusia sehingga akan berubah menjadi lapisan lemak yang akan menimbulkan sumbatan di pembuluh darah. Makanan yang dapat memicu penyumbatan pembuluh darah sendiri biasanya makanan yang memiliki kadar minyak yang tinggi dan kadar lemak yang tinggi, serta makanan yang memiliki kadar serat yang rendah. Karena itu penting untuk memilih jenis makanan yang kita makan. Umumnya penyumbatan pembuluh darah saja pada tahap awal tidak akan menimbulkan gejala. Gejala baru akan timbul ketika sudah terjadi penyumbatan yang signifikan pada pembuluh darah yang terlibat. Misalnya, penyumbatan yang signifikan pada pembuluh darah kaki akan membuat kaki nyeri ketika dipakai berjalan jauh atau bahkan berjalan dalam jarak yang dekat. Atau penyumbatan pembuluh darah yang signifikan pada arteri koroner, yaitu arteri yang memberi makan dinding jantung, akan menimbulkan keluhan cepat capek, nyeri dada, ngos-ngosan, bahkan pada saat pasien melakukan aktivitas ringan sekalipun. Atau penyumbatan yang timbul pada arteri karotis atau arteri yang memberikan aliran darah ke otak akan menimbulkan gangguan seperti sakit kepala, pusing, dan lemas. Penyumbatan pembuluh darah sendiri merupakan suatu kondisi yang memerlukan banyak faktor untuk terjadi. Selain karena peningkatan kolesterol, tekanan darah yang tidak terkontrol akan meningkatkan risiko dan kecepatan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, kondisi kencing manis dengan gula darah yang tidak terkontrol juga akan menyebabkan terjadinya percepatan kerusakan pembuluh darah. Lalu, sindroma metabolik juga akan berkontribusi untuk terjadinya percepatan kerusakan pembuluh darah tersebut. Demikian juga dengan faktor genetik, pasien-pasien dengan faktor genetik di mana faktor genetiknya lebih rentan mengalami hiperkolesterolemia juga akan memiliki kerusakan pembuluh darah yang lebih cepat terjadi dibanding orang-orang lain yang tidak memiliki faktor genetik tersebut. Penyumbatan pembuluh darah memang sebagian besar akan kita temukan pada orang-orang dewasa dengan faktor resiko. Misalnya, orang dewasa dengan hipertensi tidak terkontrol, dengan diabetes mellitus, dengan kolesterol tidak terkontrol. Namun, pada pasien anak, kadangkala kita jumpai kerusakan atau penyempitan pembuluh darah yang signifikan. Biasanya, hal tersebut kita temukan pada anak-anak dengan predisposisi genetik hiperkolesterolemia.
Jadi, seorang anak yang memiliki kecenderungan genetik untuk mengalami hiperkolesterol akan mengalami kerusakan atau penyempitan pembuluh darah pada usia muda. Pada pembuluh darah yang tersumbat, akan timbul beberapa komplikasi penyakit serius. Penyumbatan di arteri koroner akan menimbulkan serangan jantung. Penyumbatan di pembuluh darah kaki misalnya, pembuluh darah perifer, akan menimbulkan penyakit arteri perifer yang biasanya pasien mengeluhkan nyeri kaki pada saat berjalan atau bahkan luka di kaki yang sulit sembuh. Penyumbatan pada pembuluh darah arteri karotis akan menyebabkan pasien mengalami keluhan pingsan, pusing, atau sempoyongan. Ginkgo biloba sendiri merupakan salah satu alternatif herbal yang telah diteliti membantu mengurangi proses penyumbatan pembuluh darah ini karena memiliki efek anti-arteriosklerotik dan efek antiplatelet. Jadi, bila ada sahabat sehat yang mau mencoba mengkonsumsi ginkgo biloba untuk menjaga kesehatan pembuluh darahnya, hal ini patut dipertimbangkan. Kondisi penyumbatan pembuluh darah yang menimbulkan kematian hanya bila kondisi penyumbatan pembuluh darah tersebut sudah terjadi secara signifikan. Karena itu penting untuk melakukan clinical check up secara berkala untuk memastikan apakah kita memiliki faktor risiko untuk mengalami penyempitan pembuluh darah tersebut atau tidak. Sehingga faktor risiko yang terdeteksi secara dini akan dapat ditata laksana lebih awal. Tata laksana lebih awal terhadap faktor risiko penyempitan pembuluh darah akan memperlambat proses kerusakan pembuluh darah tersebut, sehingga kita bisa memiliki pembuluh darah yang sehat untuk waktu yang lebih lama. Bila terlambat dideteksi, akan timbul kerusakan pembuluh darah yang signifikan, yang memang mungkin menyebabkan kematian. Seperti yang diutarakan sebelumnya, kerusakan pembuluh darah signifikan pada arteri koroner bila tidak terdeteksi secara dini mungkin menimbulkan serangan jantung. Serangan jantung sendiri merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan kematian pada penderitanya. Atau kondisi seperti stroke akibat kerusakan pembuluh darah di otak akan menimbulkan resiko kematian atau resiko kecacatan yang tinggi juga untuk penderitanya. Pasien yang sudah terbukti mengalami penyumbatan pembuluh darah penting untuk menjaga pola hidupnya. Pola hidup yang saya maksud bisa satu dari makanan. Konsumsi makanan yang sehat seperti sayur, buah, kurangi makanan yang kurang baik seperti minyak dan lemak. Juga berhenti merokok bila sahabat sehat masih merokok. Turunkan berat badan bila masih ada yang obesitas. Hindari aktivitas-aktivitas yang terlalu berat seperti olahraga yang kompetitif bila sahabat sehat memang belum mampu melakukannya. Berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah terdekat untuk tahu aktivitas apa yang aman untuk sahabat sehat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat, sampai jumpa.